Berikut ini kita akan mempelajari mengenai gaya Lorentz. Seperti yang kita ketahui, di mana ada medan pasti akan ada gaya. Nah, di sini karena adanya medan magnet, maka akan menimbulkan gaya magnetik atau yang dikenal dengan gaya Lorentz sesuai dengan nama penemunya. Di sini kita akan mempelajari 3 jenis gaya Lorentz yang bekerja pada kawat lurus berarus listrik dan pada kawat lurus sejajar, dan yang terakhir pada muatan yang bergerak pada medan magnet. Nah, pertama adalah gaya Lorentz pada kawat lurus berarus yang diletakkan pada medan magnetik. Di sini seperti yang kita lihat terdapat medan magnetik B yang arahnya itu homogen, yaitu menuju ke kanan, B di sini. Lalu terdapat kawat lurus yang dialiri arus I seperti yang ada di gambar, di mana panjangnya kawat yang berada pada medan magnet ini dinamakan L. Nah, untuk mencari gaya Lorentz-nya atau F Lorentz adalah perkalian dari B medan magnet kalikan arus listrik kalikan panjang kawat dikalikan dengan sin theta. Theta di sini adalah sudut antara kawat berarus ini dengan medan magnet. Jadi bisa disimpulkan di sini, saya tulis ke sini, theta adalah sudut antara I dan B, di mana nanti L adalah panjang kawat meter, I arus listrik satuannya ampere, B adalah medan magnet yang satuannya Weber per meter kuadrat atau Tesla, lalu F Lorentz adalah gaya Lorentz yang satuannya Newton. Oke, selanjutnya di sini mengenai aturan atau kaidah tangan kanan untuk menentukan arah gaya Lorentz. Di sini kita menggunakan kaidah tangan kanan terbuka atau KTKB, kaidah tangan kanan terbuka. Nah, seperti ini caranya, yaitu ibu jari itu adalah arus, keempat jari kita adalah medan magnet, jadi I, B, dan F itu ditentukan dari arah telapak tangan kita, dan ketiganya ini kalau kalian lihat selalu tegak lurus. Jadi kalau kalian lihat F dan I ini arahnya tegak lurus, kemudian I dan B ini juga arahnya tegak lurus seperti itu ya. Jadi I, B dan F ini arahnya selalu tegak lurus satu sama lain. Nah, ada pula yang senang menggunakan cara yang kedua seperti ini. Boleh saja ya, jadi kaidah tangan kanan yang di atas dan di bawah ini sama saja, yaitu I itu ibu jari, di sini B-nya itu jari telunjuk kita, dan F-nya adalah jari tengah kita. Ya, jadi seperti ini. Jadi I, B, dan F. Jadi kalian mau menggunakan yang tadi pertama atau yang kedua ini terserah kalian. Tapi ingat bahwa ketiganya ini selalu tegak lurus satu sama lain. Oke? Sekarang contoh yang pertama kita lihat ya. Ada arus listrik I ke atas, kemudian medan magnetnya itu cross, artinya masuk ke dalam ya. Berarti kalau masuk ke dalam, jari telunjuk kita ini arahnya ke dalam, menembus bidang seperti ini. Kemudian F-nya yaitu diarahkan oleh jari tengah, kalau kalian lihat arahnya betul ya, ke kiri. Jadi gambar satu ini betul. Jadi boleh saya tuliskan di sini, gambar satu benar. Nah, sekarang coba kita lihat gambar yang kedua. Coba kalian sekarang pikirkan apakah ini benar atau tidak. Saya beri waktu 5 detik. Baik, jawabannya adalah betul. Seperti yang bisa kita lihat, I-nya ke bawah, kemudian B-nya itu kan keluar. Jadi telunjuk kita arahnya keluar menuju ke kita, karena kita adalah pengamatnya, ya kan? Keluar menuju pengamat, kemudian F-nya seperti yang kalian lihat arahnya ke kiri. Oke? Dot atau titik itu arahnya adalah keluar bidang, atau tadi nama lainnya adalah mendekati pengamat. Jadi arahnya B-nya itu menuju ke saya. Oke, jadi yang kedua ini juga betul. Ya. Lalu yang ketiga. Sekarang coba kalian lihat lagi. Saya berikan contohnya ya. I-nya sekali lagi bedanya di sini I-nya itu dot. I-nya ini dot artinya adalah keluar dari bidang. Kalau keluar dari bidang nama lainnya adalah mendekati pengamat. Berarti jempol saya menuju ke saya, betul ya?
kemudian B-nya medan magnetnya arahnya ke bawah. Jadi ini telunjuk saya ini arahnya ke bawah. Saya putar nih. Lihat ya. Ini kenapa saya putar? Saya putar seperti ini menuju ke saya. Coba kalian lihat ya. Jadi I-nya itu dia keluar, kemudian B-nya yaitu telunjuk saya itu arahnya ke bawah. Jadi saya putar. Dengan mempertahankan tadi I-nya tetap menuju keluar, menuju ke saya, B-nya ke bawah, kemudian F-nya kalau kalian lihat arahnya ke sebelah kanan. Jadi gambar nomor 3 juga betul. Oke, untuk gambar yang nomor 4 silakan kalian jawab betul atau salah. Silakan nanti kalian tuliskan jawabannya ada di psikologi beserta dengan beberapa contoh soal yang lainnya. Dan berikanlah kalian penggambaran atau penjabaran secara lisan bagaimana ini benar, kalau benar kenapa, kalau salah juga mengapa, dan berikanlah koreksinya bila ini salah. Oke, demikian untuk arah gaya Lorentz. Nah, contoh soal selanjutnya ini ada soal perhitungan mengenai gaya Lorentz pada kawat lurus berarus listrik yang diletakkan pada medan magnet homogen. Nah, seperti pada gambar saya berikut ini, ada arus listrik dari arah utara ke selatan. Jadi bayangkan ini 3 dimensi ya. Arah utara ke selatan itu anggaplah dia ini keluar bidang menuju ke kita, menuju ke pengamat. Kemudian terdapat medan magnet yang arahnya vertikal ke atas. Jadi seperti ini. Ini arahnya menuju ke saya, I-nya, kemudian ada B yang arahnya ke atas pada gambar. Nah, kembali lagi dengan kaidah tangan kanan. Boleh dong saya tuliskan di sini I-nya atau ibu jarinya itu yang keluar, B-nya ke atas, maka F-nya pasti ke kiri atau ke arah barat. F Lorentz-nya, saya tulis F Lorentz di sini. Nah, untuk mencari F Lorentz-nya, kita bisa masukkan persamaan F Lorentz karena ini kan pada kawat lurus berarus ya, berarti B I L sin theta. Nah, ingat tetanya itu antara sudut B dan I. Nah, antara B dan I ini adalah sin 90. Sin 90 sama dengan 1. Jadi F di L kalau tetanya ini 90 pasti B kali I kali L saja. B-nya kita masukkan seperangkat minus 4, I-nya 2 ampere, L-nya 5. Jadi kita tuliskan 10 pangkat 4 kali 10 jadi 10 kali 3 Tesla, arahnya ke barat. Inilah F Lorentz yang bekerja pada kawat berikut ini. Nah, sampai sini kita sudah berbicara mengenai gaya Lorentz yang bekerja pada kawat lurus berarus yang terletak pada medan magnet homogen sekali. Nah, sekarang ada contoh selanjutnya memasuki gaya Lorentz pada kawat sejajar. Kawat sejajar ini berarti ada kawat lurus yang jumlahnya lebih dari 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Nah, misalkan di sini saya punya kawat I1 yang saya aliri arus listrik arahnya ke atas dan kawat I2 yang saya berikan arus listrik arahnya ke bawah. I1 dan I2 ini dipisahkan oleh jarak A. Nah, ketika kita mengingat lagi bahwa ketika ada arus listrik, maka akan muncul medan magnet. Pada kawat I1, arus listriknya ke atas, maka ibu jarinya juga ke atas. Sedangkan keempat jari tangan kita ini mengarah kepada medan magnet. Nah, maka kita akan memiliki medan magnet yang arahnya melingkari kawat I1 berlawanan arah jarum jam. Itu B-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, B ini akan mengenai kawat I2, maka pada bagian ini yang dekat dengan I2 itu akan terdapat medan magnet yang arahnya masuk sesuai arah putarannya ini tadi. Nah, setelah itu, hal ini juga bisa diaplikasikan untuk kawat I2. I2 juga memiliki arus listrik arahnya ke bawah. Maka ibu jarinya ke arahnya ke bawah, kemudian 4 jari tangan ini mengarah ke arah medan magnetnya. Arah medan magnet yang melingkar searah jarum jam. Jadi, nah kalau kita lihat I1 akan terkena medan magnet akibat kawat I2 yang di sini saya namai B2. Arahnya juga masuk nih, seperti ini.
Nah, dengan demikian kalau kita lihat ada arus, ada medan magnet, maka akan ada gaya Lorentz sesuai dengan aturan kaidah tangan kanan terbuka ini. Kita lihat untuk kawat I1 ya. Arusnya jempolnya ke atas, kemudian B-nya masuk berarti telunjuknya ke dalam, menuju ke bidang maksudnya ini. Kemudian gaya Lorentz-nya berarti jari tengah kita ke kiri, maka gaya Lorentz-nya ke kiri. Untuk kawat I2, arusnya ke bawah, berarti jempolnya ke bawah, kemudian medan magnetnya ke dalam, menuju bidang. Kemudian F-nya, jari tengahnya berarti ke kanan, oleh karena itu F2-nya juga ke kanan. Dengan demikian dapat kita simpulkan gaya Lorentz pada kawat lurus sejajar yang dialiri arus listrik berlawanan arah akan tolak menolak. Nah, besarnya gaya Lorentz pada FL1 yaitu pada kawat I1 itu sebenarnya sama dengan gaya Lorentz yang dialami oleh kawat 2 karena gaya Lorentz ini adalah gaya aksi reaksi pada kawat sejajar. Nah, besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh kawat 1 itu besarnya sama dengan gaya Lorentz pada kawat I2. Untuk persatuan panjang tertentu nilainya gaya Lorentz adalah mu0 kali I1 kali I2 per 2 pi kali A. Nah, bisa juga rumus gaya Lorentz ini dituliskan menjadi FL sama dengan mu0 I1 I2 per 2 pi kali A dikalikan L panjang kawatnya. Tapi kalau misalkan nanti ditanya gaya Lorentz persatuan panjang, maka kita gunakan rumus yang ada di dalam kotak merah ini. Sedangkan ini hanya gaya Lorentz. Nah, atau nanti aplikasinya bisa kita lihat dari satuan yang diminta. Jadi nanti akan kita lihat pada soal selanjutnya ya. Nah, keterangannya FL adalah gaya Lorentz, satuannya Newton, B adalah medan magnet Tesla, I adalah arus listrik, L adalah panjang kawat harus meter, mu0 adalah permeabilitas magnetik yang besarnya adalah 4 kali 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Nah, sekarang coba kalau misalkan saya memiliki dua kawat lurus yang berarus listrik tapi dialiri oleh arus listrik yang searah. Jadi I1 dan I2 searah dan mereka ini dipisahkan oleh jarak A satu sama lain. Nah, seperti tadi kita analisis untuk kawat I1 ini akan menghasilkan medan magnet yang arahnya berlawanan jarum jam. Jadi ketika mengenai I2, maka medan magnet B1 karena disebabkan oleh I1 itu arahnya masuk ya. Nah, sekarang I2 sekarang arahnya juga ke atas I-nya. Maka terdapat medan magnet yang arahnya berlawanan arah jarum jam. Nah, ketika mengenai I1, maka akan terdapat B2 yang mengenai I1 itu arahnya adalah dot atau keluar bidang menuju ke saya sebagai pengamat. Seperti yang saya tuliskan di PPT ini. Lalu sekarang kita analisis untuk gaya Lorentz-nya. Pada kawat I1, sekarang I-nya ke atas, B-nya ini keluar. Nah, karena dot, maka B atau telunjuk ini menuju ke pengamat. Jadi ingat ya, tadi kalau keluar, dot, keluar menjauhi bidang, itu artinya adalah mendekati pengamat. Jadi menuju ke saya. Nama lainnya ya. Sedangkan F-nya berarti ke kanan, berarti F1-nya kanan. Nah, untuk I2 di sini adalah karena arus I2 ke atas, B-nya itu ke dalam, maka F Lorentz-nya ke kiri. Nah, kalau sudah, sekarang bisa kita simpulkan untuk kawat lurus sejajar yang dialiri arus searah, maka gaya Lorentz-nya akan tarik-menarik. Dan besarnya bisa dicari dengan persamaan yang sebelumnya kita telah pelajari. mu0 I1 I2 per 2 pi A. Itu untuk gaya Lorentz persatuan panjang. Nah, untuk contoh soal ini, kita akan lihat ya. Ada dua kawat lurus berarus listrik yang sama besar, dipisahkan jarak 1 meter satu sama lain. Dan terdapat gaya Lorentz yang muncul sebesar 8 × 10⁻⁷ Newton per meter. Nah, berarti ini yang diketahui adalah F per L sama dengan 8 kali 10⁻⁷. Nah, di sini kita ingat mu0 I1 I2 per 2 pi A.
Ya kan? Berarti tinggal kita masukkan 8 kali 10 pangkat minus 7 sama dengan mu 0,4 pi kali 10 pangkat min 7 I1 dan I2 karena ini dikatakan arusnya sama besar. Jadi misalkan saya tuliskan I1 itu sama dengan I2, itu saya misalkan sebagai I. Jadi boleh dong saya tuliskan I1 kali I2 itu sama dengan I kuadrat. Kemudian dibagi 2 pi A, jarak antar kawatnya adalah 1 meter. Oke. Kemudian sama dengan ini saya coret 4 pi bagi 2 pi sama dengan 2. Kemudian 8 kali 10 pangkat minus 7 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 7 I kuadrat. Ini boleh dicoret. Jadi I kuadrat sama dengan 4, I sama dengan akar dari 4 atau 2 ampere. Jadi besarnya I1 itu sama dengan I2 yaitu 2 ampere. Nah, sampai di sini bisa dimengerti ya. Sekali lagi, ini adalah gaya Lorentz persatuan panjang. Jadi kita menggunakan persamaan yang ini. Oke.